Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sistem informasi pemasaran laundry. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Galih Hadi Fadila Supriyadi NPM 115, rekan saya Tio Aulia Prabowo NPM 071 dan Muhammad Farhan Hadi NPM 061 dan juga Muhammad Ridwan NPM 069. Seperti yang kita tamat ini, dari halaman pertama ini kita ada tombol username dan juga password. Di sini ada pemilihan tentang admin dan juga karyawan. Bisa kita lihat. Nah, jika kita memilih admin, kita memasukkan username dan juga password admin. Bisa dicontohkan admin dan username-nya pun admin. Coba kita login. Ya, di sini bisa masuk jika kita memilih pilihan admin dan juga username dan password yang kita masukkan itu admin. Dan jika kita memilih karyawan, coba logout, kita memilih karyawan di pilihannya. Kita login. Nah, maka kita login sebagai karyawan. Namun jika kita memasukkan username dan juga password admin sedangkan kita memilihnya karyawan, akan terjadi seperti ini. Ya, ini yang akan terjadi jika kita memasukkan username dan juga password admin sedangkan kita memilih karyawan. Next. Nah, kita lihat halaman utamanya di dashboard. Di dashboard ini kalian bisa melihat tentang data. Ada berapa user, ada total transaksi berapa, ada berapa total barang dan juga ada berapa total suppliernya. Di sini ada total usernya, dia ada 9 termasuk admin dan juga karyawan. Dan juga ada 3 total transaksi, 2 total barang dan hanya 1 total. Kalian bisa melihat grafik pemasaran laundry ini, grafik transaksinya yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Muhammad Ridwan kali ini akan menjelaskan tentang manajer pengguna atau user management. Nah, di sini ada user-user yang telah tersedia dan juga beberapa kelasnya seperti admin, karyawan, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa dengan admin kita bisa menambahkan karyawan-karyawan baru yang baru mendaftar. Nah, bisa langsung aja. Nah, oke, di sini ada NIK atau disebut username. Di sini kita gunanya untuk membedakan para user lain supaya tidak sama, supaya tidak bentrok. Nah, kita masukkan NIK-nya atau username Galih dan nama karyawannya Galih Hadi. Alamat karyawan di Panas Cianjur. Nah, di sini nomor telepon karyawan dan bisa menggunakan dipilih gender karyawannya laki-laki. Oke, disimpan. Maka dari situ akan tertambah karyawan baru yaitu Galih Hadi dengan username Galih. Nah, jika ada kesalahan bisa kita ubah. Misal alamatnya salah, alamatnya di Panas gitu. Nah, diperbarui, alamatnya akan berganti. Oke, fitur berikutnya, jika misalnya ada yang salahnya sangat fatal atau mungkin karyawan sudah keluar, bisa dihapus jika karyawan sudah keluar. Oke. Kemudian fitur berikutnya, ke menu pengguna, manajer pengguna. Ya. Manajer pengguna di sini bisa menambahkan
install, gali passwordnya 1 sampai 5. Nah, di sini ada levelnya dari level admin dan karyawan. Jika level admin, dia bisa menambahkan karyawan seperti tadi. Tapi jika level dia karyawan, dia hanya bisa mengatur data-data customer dan statusnya diaktifkan. Karena jika nonaktif, maka dia tidak bisa login. Oke, levelnya karyawan, simpan. Nah, berikutnya, di sini juga ada sistem ubah dan hapus seperti yang tadi ya. Boleh diubah. Kita mau mengubah passwordnya, gali dari 12345 jadi 123456. Nah, oke. Levelnya menjadi karyawan. Siap. Oke, diperbarui. Nah, passwordnya sudah diganti. Nah, kemudian berikutnya berita akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Farhanadi. Oke, selanjutnya di sini ada menu berita. Menu berita ini berguna untuk memberi informasi kepada konsumen tentang laundry kita. Contohnya misalkan tambah ya. Misalkan ID berita 3 judulnya hari libur. Misalkan hari Rabu besok kita akan libur. Judulnya hari libur, penulis Farhan Hadi. Tanggalnya tanggal 2. Nah, di sini kita bisa memberi kata-kata. Hari Rabu akan libur. Lalu kita bisa menambahkan gambarnya. Di sini gambarnya bebas ya. Sebagai contoh, laundry logo. Lalu kita simpan. Nah, sudah ada hari Rabu akan libur. Kita bisa cek apakah ini sudah berjalan atau tidak di menu beranda. Nah, di sini sudah muncul ya berita yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, hari libur bersama di hari Rabu. Selanjutnya kita kembali ke menu admin lagi. Lalu ada menu barang. Nah, di sini adalah barang yang kita gunakan saat mencuci. Contohnya di situ ada moto dan pemutih. Kita bisa menambahkan lagi. Misalkan kita kode barangnya 2. Nama barangnya sabun, coba. Nah, kita butuh stok misalkan 10. Tanggal update-nya tanggal 1 bulan 6 2021. Untuk harganya 4.000. Lalu simpan. Nah, disitu akan muncul kode barang 2, nama barang sabun, stok 10, dan harga 4.000. Nah, apabila kita salah mengetikkan harga barang atau nama barang, kita bisa mengubahnya. Ubah. Misalkan harga barangnya 3.000. Kita edit. Nah, perbarui. Nah, lalu harga barangnya akan berubah menjadi 3.000. Selanjutnya ada menu tarif. Untuk tarif ini, contohnya di sini ada bed cover dengan seharga Rp25.000. Kita bisa menambahkan lagi P10. Misalkan namanya pakaiannya jeans.
dengan tarif misalkan 6.000. Untuk jenisnya satuan, lalu simpan. Nah, lalu di sini akan muncul jeans dengan ID jenis pakaian P10. Sama seperti tadi, apabila kita salah memasukkan nama, kita bisa mengubah. Nah, misalkan tarifnya kita ubah menjadi 8.000. Kita perbarui. Nah, akan muncul tarif dengan harga 8.000. Selanjutnya jenis laundry akan diterangkan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis laundry. Jadi sebelumnya di transaksi itu ada jenis laundrynya, dimulai ada satuan, paket atau kiloan. Kita juga bisa menambahkan jenis laundrynya itu seperti apa. Biasanya orang ke laundry itu datangnya tuh biasanya per timbangan, sesuai timbangan atau cuma beberapa baju saja, atau bahkan paket. Misalkan bajunya berapa, yang agak kiloannya berapa. Akan kita tambahkan, coba di sini ID-nya 412 misalkan, harganya pakai jenisnya adalah besar contohnya. Nah, dia akan masuk. Oh, jika ada misalkan ada kesalahan namanya, kita ubah jenisnya jadi panjang. Jenis laundrynya panjang. Oke, jika nggak ada misalkan jenis laundry ini, kita kesalahan harusnya nggak usah diinputin. Oke, kita hapus. Oke, kemudian kita masuk ke data konsumen. Nah, konsumen di sini biasanya bisa diakses oleh dua orang, yaitu admin dan juga karyawan, dimana ketika karyawan mengisikan data, ketika dia melayani konsumen, data ini akan masuk ke sini dan admin bisa mengontrol atau bahkan bisa menambahkannya, bisa mengubah dan juga bisa mendata ulang. Contoh di sini kita tambahkan konsumennya. Untuk konsumen, kode konsumen itu tidak boleh sama, jadi biasanya kita punya data konsumen yang datang itu punya kodenya sebelumnya udah berapa, jadi tidak pernah akan ditambahkan. Oke, kita contoh konsumennya namanya Gali Hadi. Alamatnya Cianjur, lapornya boleh asal. Kan? Nah, dia akan masuk ke Gali Hadi. Oh iya, di sini ada fitur search. Misalkan kita nyari data diri kita kok jauh banget, misalkan kita jalanin saja. Misalkan Tio, dia akan muncul nama konsumennya. Atau kodenya juga bisa, misalkan KH002. Jadi fungsi search-nya juga jalan. Ini udah ubah hapus sama saja gunanya sama beberapa fitur sebelumnya. Terus informasi itu kita bisa ngecek detail konsumennya seperti apa. Nanti kalau sudah biasanya karyawan itu ditanyakan barang apa saja yang digunakan. Misalkan kita mau beli Gali Hadi datang sebagai konsumen. Terus yang ngerjain adalah si admin. Tanggal dia memberikan bajunya itu tanggal berapa? Tanggal 3 contoh. Terus jenis laundrynya apa? Misalkan kiloan. Dia ambil bed cover. Contoh. Terus harganya jumlah bed covernya ada berapa? Ada 4 misalkan. Berarti 4 dikalikan 2, harga satuannya adalah 25.000, dikali 4 jumlahnya adalah jadi total yang harus dibayarkan adalah 100.000. Nah, kita bayar dengan uang 200.000. Nah, sini akan langsung ada kembaliannya. Oke, simpan. Nah, dari ini akan langsung masuk. Kenapa di sini statusnya belum diambil? Karena biasanya kalau orang di laundry itu biasanya menyetorkan barangnya dulu. Setelah seminggu, biasanya setelah waktu seminggu, dia akan bisa mengambil. Itu terlama. Nah, biasanya 3 hari atau 4 hari sudah bisa selesai. Dan misalkan 4 hari kemudian si konsumen itu datang untuk mengambil bajunya. Oke, itu bisa diambil. Tanggalnya bakal diambilnya tanggal berapa? Tanggal 10 misalkan diambil. Jenis laundrynya apa? Tadi kiloan.
ya kalau nggak salah. Date cover jumlahnya 4, harganya sekian. Oke. Nah, dia akan langsung berubah di sini. Bahwasanya barang tadi sudah bisa diambil dengan sekian biaya. Nah, sudah selesai. Kita bisa mencetak semua data yang sudah kita inputkan, dari mulai data transaksi, jenis laundrynya, rincian transaksinya, konsumen. Nah, kita bisa cetak semuanya dalam 2 format, yaitu entah itu Excel atau PDF. Kita contohkan di transaksi. Kita bentuk PDF-nya. Nah, di sini ada data-datanya sesuai sama yang ada di sini. Ini misalkan dengan jumlah kode konsumennya itu K002, no? Terus harga yang diambilnya tanggal sekian, dia akan dicetak tanggal sekian. Nah, diskonnya berapa? Oke. Terus selain ada di sini, kita juga bisa menjalankan ada di sini fungsinya. Misalkan tadi udah PDF, kita jalankan ke menu Excel. Nah, sama di sini. Keterangannya semuanya sudah diambil, tanggal sekian, tahun sekian, dan jenis pakaiannya seperti apa. Sudah. Oke. Kalau sudah, itu juga akan berfungsi di jenis laundry, rincian, dan juga konsumen. Kita cek. Nah, tadi ada Muhammad Ridwan, Gali Hadi, Sela, Didio, dan Tio Audio. Dengan alamat dan juga alamat konsumen. Oke. Sekarang kita coba, kalau yang itu kan tadi kita sudah mencoba dengan halaman admin. Gimana kalau misalkan yang mengakses adalah karyawan? Oke, yang akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan, boleh? Ya, berikutnya saya akan menjelaskan menu konsumen. Nah, di sini ada daftar-daftar konsumen yang sudah terdaftar ya, dan kita bisa menambahkannya lagi. Di sini kita tidak harus menjadi admin jika ingin menambahkan, alias karyawan juga bisa menambahkan. Nah, di sini kita masukkan kode konsumen, misalnya 20 gitu. Oke, nama konsumennya siapa ya? Tio. Ya. Alamatnya di Bogor. Untuk nomor konsumennya. Oke. Ini konsumennya sudah bertambah. Seperti biasa di sini ada info ubah dan hapus ya. Kita coba info ubahnya saja. Gimana? Info ubah boleh. Boleh. Nah, sini misal nomor teleponnya salah gitu, 2 digitnya. Nah, oke. Jadi, ini berikutnya, data transaksi. Nah, di sini ada data-data transaksi yang sudah tersedia atau status-status seperti pesanan-pesanan sebelumnya. Dan di sini kita bisa menambahkan. Misalnya tadi konsumen yang tadi adalah karyawan yang melayani, coba aja karyawan gitu. Atau nah, di sini ada tanggal transaksinya. Nah, kemudian di sini ada jenis laundry, ada satuan, paket, dan kiloan. Kita ambil yang satuan. Ya, jenis pakaiannya seperti ya banyak lah. Ini kita ambil yang jeans satuan. Kombinasi jumlahnya 3 celana jeans. Dan harganya 24.000 dan uangnya 50.000. Kembalian 26.000 bisa disimpan. Nah, di sini ada statusnya yaitu belum diambil. Kemudian jika sudah mau diambil oleh Tio gimana nih? Nah, kita pilih edit. Kita ambil ubah tanggal menjadi tanggal diambil. Misalnya ke tanggal gitu. Dan statusnya diubah menjadi diambil. Ini selanjutnya yang tadi. Ini tadi 3. Dan statusnya berubah menjadi sudah diambil. Oke. Oke. Berikutnya. Mungkin untuk fitur yang ada di website Laundry Indonesia yang telah kami buat ini
cukup sekian. Di sini kita menampilkan tampilan header, body kita menjalankan seperti jenisnya kayak semacam amazing slider di mana kita menampilkan berita-berita yang tadi sudah kita buat, dan juga di sini ada footer yang kita isikan sebagai about atau contact info. Nah, di mana contact infonya adalah data diri kita, alamat kita, dan nomor telepon kita, dan juga email. Di sini juga ada Facebook dan lain-lain. Ini bisa kita fungsikan semuanya. Oke, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.